Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share salah satu tugas saya dalam melaksanakan pendampingan individu di SMP Negeri 2 Ndoplang, Blora dengan CGP Bapak Eli Junawan, SPD. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah sepintas dokumentasi pelaksanaan pendampingan individu 4 Angkatan 9 di SMP Negeri 2 Ndoplang, Kabupaten Blora. Bapak Eli Junawan melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran di luar kelas. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan individu 4 ini, temanya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Fokus dalam pendampingan ini adalah yang pertama adalah observasi kelas, di mana CGP berperan sebagai guru di kelas, kemudian PP sebagai supervisor. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktek pembelajaran di kelas tadi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah bagian awal, 3 bagian inti, 4 bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, jadwal pelaksanaan pendampingan interval waktunya sudah ditentukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada deal kesepakatan antara CGP dengan PP, dan PP menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu 4 ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan, kemudian jurnal hasil pemantauan, kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan. Kemudian adalah yang keempat adalah RPP CGP yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran lagi yang diobservasi oleh PP. Kemudian adalah modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian lembar catatan percakapan pra-observasi, kemudian instrumen observasi, terus kemudian lembar percakapan pasca observasi, dan yang terakhir adalah lembar rencana pengembangan diri. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal yaitu PP menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan bahwa CGP memahami aktivitas yang akan dilakukan. Di sini PP sudah memberikan instrumen pendampingan 1 minggu sebelum pelaksanaan pendampingan. Jadi CGP sudah mempelajari apa-apa saja yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan pendampingan. Kemudian PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan dan rencana tindak lanjut ke depannya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih setelah berbagi praktek baik. Kemudian PP memastikan bahwa RPP yang sudah dibuat oleh CGP sudah mendapatkan umpan balik dari PP, dan kemudian ada perbaikan kembali oleh CGP. Dan PP menyiapkan lembar observasi yang sudah disiapkan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yaitu pelaksanaan observasi. Tapi sebelum pelaksanaan observasi dilakukan dengan pra-observasi, dengan ketentuan bahwa observasinya nanti adalah secara luring, kemudian durasi waktunya adalah 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, dalam pra-observasi ada beberapa hal yang harus diselesaikan antara PP dengan CGP, yaitu tentang percakapan pra-observasi. Ada kesepakatan coaching untuk perencanaan, supervisor, dan dapat mencatat sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP nanti di kelasnya.
Pada bagian inti dari percakapan itu, yang pertama adalah supervisor menyampaikan tujuan besar, tujuan dari supervisi tersebut. Kemudian CGP menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajarannya, kemudian PP dan CGP menyepakati tentang observasi, waktu kunjungan dan juga waktu pelaksanaan tentang materi-materi yang menjadi sorotan utamanya. Supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh CGP. Nah, pada pra-observasi sebaiknya berlangsung secara suasana santai. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah observasi, yaitu mengamati CGP yang melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam pengamatan ini, bahwa PP harus tetap memegang SOP dalam pelaksanaannya, dan CGP dengan semangat, dengan siswa belajar sebaik-baiknya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan observasi ini bahwa PP tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Kemudian PP boleh melihat secara dekat, tapi tidak boleh menanya-nanya, mengganggu seperti itu. Terus kemudian PP juga tidak diperkenakan untuk keluar masuk kelas, sehingga konsentrasi dari peserta didik yang melaksanakan pembelajaran atau murid yang melaksanakan pembelajaran terpecah. Dan pastikan PP juga tidak menerima telepon di dalam kelas saat melaksanakan observasi. Dan semua aktivitas-aktivitas di kelas dapat dicatat oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah percakapan pasca observasi. Setelah melakukan observasi selama 2 JP, kemudian di pasca observasinya, yang pertama adalah menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisisnya. Jadi percakapan ini tujuannya untuk apa? Terus analisisnya. Juga PP melaksanakan laporan tentang penemuan-penemuan yang didapatkan saat melaksanakan observasi tadi. Terus kemudian percakapan dan perencanaan pengembangan berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan yaitu melakukan refleksi. Yang pertama adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak Ibu, dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Ya, jika ada sesuatu yang harus disampaikan kepada fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi di LMS. Dan mengingatkan CGP untuk menyiapkan diri pada pendampingan individu 5. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kelompakan bahan yang harus disiapkan dalam pendampingan individu 5 yaitu CGP untuk mengajak rekan sejawat untuk pembimbingan dengan coaching. Terus kemudian menetapkan jadwal observasi pembelajaran. Terus kemudian membimbing rekan sejawat tadi untuk menyusun RPP yang hasil susunan dari rekan sejawat kemudian diberikan umpan balik oleh CGP dan kemudian dilaksanakan observasi. Kemudian aktivitas coachingnya itu adalah dalam proses pra-observasi. Jadi ada coaching antara CGP dengan teman sejawatnya tadi dalam proses pra-observasi. Kemudian proses observasi divideokan dan dibuat sebagai laporan untuk melaksanakan tugas dari CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada versi online tugas dari PP adalah mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Dalam versi manualnya yaitu mengisi daftar hadir pendampingan, kemudian bukti kehadiran pendampingan, dan selanjutnya adalah dokumentasi pendampingan. Semua itu di print out, kemudian dikumpulkan saat penyamaan persepsi
sebelum lokakarya dimulai. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan pra-observasi, kemudian juga ada observasi saat observasi di kelas, kemudian pasca observasi juga dilakukan setelah melakukan observasi di kelas, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Benduran, dan SMPN 2 Ndoplang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ingat, guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru kita bisa menjadi guru yang tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan, sehingga menciptakan, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.